Mohon maaf atas gangguannya, Bapak Ibu. Mungkin izin kembali dilanjutkan. Tadi sama-sama sudah kita lihat ya bagaimana antara rangka pemikul momen khusus dengan rangka pemikul gaya gravitasinya ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa untuk rangka yang didesain sebagai rangka portal pemikul momen khusus, nah ini perlu didesain ya belok Oh, Ratu, eh, Ratu itu rangka seurusan SMF bisa. harus bertemu dengan flank kolom SMF. Jadi Belanda orientasinya ngurus di harus gitu. Dan disesuaikan ya. ya, iya Katakan sih, karena misal nggak ada untuk IDP denah yang sama ini alfa. Ya, kalau ada elemen IDP portal yang alfa kan dipilih bisa. adalah Nah, lagi ya kan itu. pada Apa? as A grid 1 sampai grid 4 ya. Lalu untuk bawahnya dia sama ya, demikian ya. Untuk ASD dari grid 1 sampai grid 4 dia juga didesain sebagai SMF. Nah, untuk arah Y-nya dia menggunakan sistem struktur yang lain. Dia menggunakan SCBF atau Special Concentric Bracing Frame ya. Boleh saja digunakan demikian ya. Digunakan dua sistem struktur yang berbeda. Untuk arah X menggunakan SMF, untuk arah Y menggunakan SCBF. Nggak ada masalah. Nanti R-nya juga bisa disesuaikan ya. Untuk arah X berarti kita menggunakan R-nya SMF 8. Berarti ini dapat 20 Yang perlu plus. diperhatikan adalah orientasi dari kolomnya ya. Pastikan bahwa balok rangka portal pemikuluman khusus bertemu dengan flank kolom. Lalu untuk awalan dalam pemilihan dimensi struktur bisa digunakan acuan ini bahwa untuk mengakali ya ibaratnya ya, sebagai tips agar nanti di akhir rasio strong column weak beam-nya bisa masuk, maka rasio antara modulus penampang plastis kolom dibanding dengan modulus penampang plastis balok harus lebih besar daripada 1,5. Nah, hal ini biasanya akan cukup membantu sebagai preliminary awal. Nanti di akhir tentu perlu dicek lagi SCWP-nya harus lebih daripada 1 ya. Nah, tapi umumnya batasan ini nanti masih memiliki kekurangan. Biasanya nanti di elemen sambungannya dia masih butuh perkuatan-perkuatan seperti double plat atau continuity plat. Nah, jika ingin lebih ekstrim lagi, nanti gunakan yang bawahnya. Rasio antara modulus penampang plastis kolam dibagi balok harus lebih besar daripada 3. Lalu ini contohnya ya, sebagai preliminary awal, misal untuk eh, portal yang didesain dengan kolom WF 588 dan balok WF 400. Nah, ini rasio modulus penampang plastis kolom per baloknya kurang lebih dia 3,4. Nah, ini udah lebih besar daripada 1,5. Kurang lebih nanti akan oke ketika dicek di akhir ya. Nah, ini contoh prosedur desain untuk eh, penampang balok tereduksi. Ada 11 step ya yang perlu dilakukan, tapi nanti kita nggak akan bahas lebih lanjut ini. Nanti mungkin habis ini kita akan lebih banyak bahas di modeling ya. Nah, ini contoh perhitungan untuk penambang blok tereduksi. Kita hitung batasan-batasan prakualifikasinya dulu. Biasanya kalau di penambang blok tereduksi atau RBAS, kalau bahasa Inggrisnya dia harus menentukan variabel A, B, dan C. A ini adalah jarak dari muka kolom ke awal coakan, C ini adalah kedalaman coakannya berapa, lalu B adalah panjang coakannya berapa. Tiga variabel ini perlu ditentukan di awal sesuai batasan-batasan prakualifikasi yang ada di SNI 7972 2020.
Nanti dianalisis, lalu dicek kebutuhan strength-nya berapa. Nah, ini nanti dicek kebutuhan strength-nya berapa, lalu nanti akan dibandingkan juga terhadap shear-nya ya. Nah, ini nanti juga akan dicek SCBP-nya bagaimana. Tapi nanti kita nggak akan lebih banyak bahas di sini ya, karena kita akan fokus ke 8S nanti. Nah, ini contoh perhitungan strong column weak beam-nya, dia diambil dari tegangan yang terjadi pada kolom atau kapasitas tegangan kolom dikurangi dengan kapasitas tegangan yang sudah digunakan untuk memikul gaya aksial ditambah dengan gaya geser yang terjadi pada kolom. Nah, ini nanti akan ketemu momen nominal kolomnya ya. Nah, ini dicek ya. Nah, di awal dia dicek sebagai preliminary awal, dia cek rasio antara modulus penambang plastis kolom dibagi baloknya 2,1. Nah, setelah dicek di akhir, ternyata rasionya masih masuk. Sehingga memang eh, cukup efektif penggunaan preliminary awal ya sebagai prediksi eh, penampang yang cocok digunakan sebagai elemen balok kolom dalam portal rangka lingkungan khusus. Nah, ini ada pengecekan plat penerus. Ini kaitannya dengan web crippling atau lipat pada badan. Jadi memang plat penerus memang diantisipasi ya untuk mengatasi couple gaya tekan tarik ya pada flank. Dan nanti perlu dicek berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Sebagai referensi, tentu kita nanti akan banyak mengacu ke standar kita. Ada SNI Baja yang biasa kita gunakan 1729/2020, ada SNI 7860/2020. Ini yang umum yang kaitannya dengan struktur baja. Lalu ada 7972/2020. Ini yang kaitannya spesifik mengenai sambungan terprokualifikasi. Referensi lain yang dapat digunakan ada dari Prof. Wang, Ductile Design of Steel Structure, ada dari NHRP juga bisa digunakan, Seismic Design of Steel Special Mount Frame, lalu tentu nggak bisa dilepaskan ya ini Seismic Design Manual dari ISC. Ini panduan yang cukup lengkap untuk berbagai macam sistem struktur yang dapat dipilih sebagai penahan gaya gempa, baik itu misal Special Truss Moment Frame, Special Moment Frame, SCBF, EBF, dan lain sebagainya. Lalu elemen referensi lain yang dapat digunakan ada end-plate moment connection. Nah, untuk sambungan RBA, untuk sambungan 8ES, 4ES, nah ini banyak mengacu ke sini. Lalu untuk sambungan RBAS bisa dicek juga di eh, desain manualnya IBC. Itu khusus untuk sambungan penambang balok tereduksi. Nah, mungkin ini juga referensi yang bisa digunakan di buku kami. Nanti tentu beberapa sudah membeli ya. Nanti bisa sama-sama kita pelajari nanti 4 pertemuan ini. Nah, mungkin supaya tidak lama, nanti mungkin pertanyaannya kita sambung di akhir aja ya. Nanti di 24:05 mungkin kita akan coba buka tanya jawab ya. Tapi sebelumnya ini kita kembali lanjut ke modeling dulu ya. Nah, kalau teman-teman sudah sempat membuka etaps yang saya kirimkan di link Drive, nanti kita akan banyak ya latihan di situ ya. Jadi memang ini akan coba di-develop dari awal, cuma memang beberapa database yang kaitannya dengan
penampang dan material ini sudah di define terlebih dahulu. Cuma nanti tidak akan terlalu banyak sih perbedaannya. Nah ini ya untuk struktur yang didesain, ini struktur rangka baja memikul bangunan khusus, tinggi antara lantai yang 3,5 meter, fungsi bangunan hotel, panjangnya 90 meter, lebarnya kurang lebih 16,88. Nah lalu ini pertama tentu kita perlu mengatur grid-gridnya ya. Jadi grid-gridnya akan menyesuaikan tabel di bawah ini. Jadi arah X-nya dia 4,5, 9, 13,5, 18, 27, dan 36 nih. Ini kita ikutin saja. Nah, di awal kita akan mengatur gridnya ya. Untuk arah X, 4,5, 9, 13,5, 18, 27, dan 36 ya. 4,5, 9, 13,5, 18, 27, dan 36. Lalu sampingnya 45, lalu 49,5, 54, 58,5, 63, 72, 76,5, 81, 85,5, dan terakhir 90 ya. Lalu untuk arah Y-nya nanti menyesuaikan ada 0, 2,75, 2,75, 7,75, 14,75, terakhir 16,88. Nah, ini kurang lebih eh, pengaturan ordinat untuk grid X dan grid Y-nya ya. Lalu untuk elevasinya ini perlu kita atur di mana tinggi antar lantainya dia 3,5 meter. Nah ini bisa ditambahkan saja ya. 3,5 meter. Berapa lantai yang ingin kita tambahkan di atasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini tinggal kita oke. Nanti di akhir tingginya 2,5 meter. Nah ini 2,5 meter untuk rumah liftnya ya. Nah ini untuk penamaan elevasi bisa disesuaikan dengan preferensi Bapak Ibu. Biasanya saya pribadi mengisi sesuai elevasinya ya. Nah ini grid yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya kita perlu mendefinisikan apa yang kaitannya dengan material ya.
Nah, di sini untuk material sebetulnya sudah didefinisikan, tapi coba kita lihat sama-sama ya. Untuk A36, modulus elastisitasnya 200 MPa, lalu FY-nya dia 248, FU-nya 400 sih. Nanti FYE dan FUE tentu dikalikan dengan RY dan RT-nya ya. Jadi untuk A36, RY-nya dia 1,5 dan 1,2 ya. Nah, ini nanti berarti FY dikalikan dengan RY, faktor kuat terekspektasinya ya. Ini FU dikalikan dengan RT. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Perlu dicek terhadap tabel ya, yang sebelumnya saya jelaskan di tabel ini. Nah, ini nanti mengacu ke yang ini. Untuk A36, RY-nya 1,5, RT-nya dia 1,2. Lalu untuk yang A588 pun demikian, dicek FY-nya 345, FU-nya 483, FYE nanti adalah FY dikalikan dengan RY. RY-nya 1,1 untuk A588, RT-nya pun 1,1 untuk A588. Semua portal rangka pemikul khusus akan kita desain dengan A588, sementara rangka pemikul gaya gravitasi akan didesain dengan mutu A36. Nah, ini penampang yang akan kita desain. Bapak Ibu nanti mungkin bisa mengikuti di sini ya. Saya tentu tidak akan mencontohkan satu persatu. Kita akan coba buat satu sebagai contoh. Nah, untuk kolom portal pemikul momen khusus didesain dengan beam 600 kali 600, tebal web 20, tebal flank 42. Lalu untuk kolom portal pemikul gaya gravitasi didesain dengan beam 300 dan beam 350. Nah, untuk portalnya sendiri dia variasi ya. Untuk yang arah X dia pakai beam 600 kolom dan WF 600 sebagai balok. Sementara yang arah Y WF 700 sebagai balok dan beam 600 sebagai kolom. Nah, ini coba saya contohkan misal untuk yang WF 700 ya. WF 700 300 12 24. Nah, di sini kita bisa pakai menu define, lalu kita ke section property, lalu di sini kita bisa add new property, dan kita pilih penampang apa yang ingin kita gunakan. Secara default terdapat banyak variasi ya, yang ingin kita gunakan. Hanya saja dalam pelatihan ini kita lebih banyak menggunakan elemen white flank ya. Nah, ini tadi kita menggunakan WF 700, 300, 13, dan 24 ya. Nah, nanti di sini diisikan sesuai petunjuknya untuk section dimension. Nah, di sini ada ketinggian penampang, kita isi 700, lalu lebar top flank kita isi 300, lebar flank bawah kita isi 300 juga, lalu tebal flank atas kita isi 24, tebal flank bawah kita isi 24, dan tebal web kita isi 13. Nah, untuk semua portal rangka SMF kita desain dengan A588.
semisal nanti elemen ini didesain sebagai balok dengan sambungan penampang balok tereduksi, nanti bisa direduksi EI-nya ya di sini. Tinggal diubah ini jadi 0,9 ya sesuai panduan dari NIST tadi. Ini untuk RBAS. Kita tidak menggunakan itu, jadi ini hanya sebagai pengetahuan aja. Tidak perlu dilakukan ya, di cancel. Nah ini contoh pendefinisian penampangnya. Lalu item lain yang perlu definisikan adalah load pattern ya. Secara umum memang dalam suatu fase analisis dan desain, saya mencoba selalu untuk mengelompokkannya menjadi tiga hal. Jadi ada fase pendefinisian, baik pendefinisian tadi material, penampang, load pattern, mass source, kombinasi, dan lain sebagainya. Lalu ada fase modeling, kita modelkan satu persatu balok kolomnya, assign bebannya, beban merata, beban terpusat, dan lain sebagainya. Baru nanti yang fase yang ketiga adalah fase desain. Ya. Kita cek stress rasionya, cek secara etap, cek secara manual, tentu tetap diperlukan ya sebagai verifikasi. Nah ini nanti kita cek load patternnya, definisikan terlebih dahulu ada dead load. Nah ini dia adalah berat sendiri strukturnya ya. Lalu ada SIDL, ada beban mati tambahan atau superimposed dead load, ada left load, ada LR sebagai roof left load, ada beban hujan, ada EX, ada EY. Nah, ini sebagai eh, gaya gempa statik ekuivalen kita desain dengan ASCE 716 ya, yang ekuivalen dengan SNI 1726 2019 yang biasa kita punya. Tentu nanti di awal kita mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan coba banyak bahas apa yang kaitannya dengan batasan-batasan dengan peraturan kegempaan kita ya, seperti pengecekan simpangan, ketidakberaturan horizontal, vertikal, lalu apakah pengaruh P delta perlu diperhitungkan atau tidak, dan lain sebagainya. Lalu ada juga beban-beban lain nih yang perlu dipertimbangkan. Nah, itu bisa dicek di etaps yang sudah saya kirimkan di grup ini. Lalu untuk mass source sebagai berat seismik efektif, ini yang kita pertimbangkan adalah beban mati sendiri akibat berat sendiri dan beban mati tambahannya. Nah, ini coba kita modeling dulu satu frame atau satu lantai. Nah, ini gambarnya bisa mengacu ke file PDF yang sudah saya berikan ya. Di sini ada gambar struktur pelatihan. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa sama-sama cek. Mungkin yang sudah punya bukunya bisa dicek juga di bagian akhir. Nah, itu bisa digunakan. Nah, ini coba saya buka.
Di awal kita terlebih dahulu modelkan rangka portal pemikulaman khususnya dulu ya. Oh, iya sih. Nah, jadi rangka portal pemikulaman khusus untuk arah X dan arah Y ini akan kita desain di sepanjang ini. Jadi empat kolom yang ada di sini beserta balok-baloknya dia merupakan portal rangka pemikulaman khusus. Untuk arah Y kita pakai yang di as awal ya, grid awal. Nanti kita sama-sama cek ya. Ini di gambarnya bisa sama-sama kita lihat. Yang perlu jadi catatan adalah dalam desain rangka lingkungan khusus tidak semuanya perlu didesain sebagai SMF ya. Kita boleh dan bebas untuk mendefinisikan portal-portal mana saja yang memang kita tugaskan sebagai rangka lingkungan khusus. Nah, dalam hal ini kita menugaskan pada arah X dan Y dari portal as E sampai as H ya. Ada grid 2 dan 4. Nah, ini juga kita tugaskan sebagai portal rangka keuangan khusus. Yang ini juga kita tugaskan sebagai rangka keuangan khusus. Orientasi kolom sekali lagi perlu jadi perhatian bahwa semuanya harus bertemu pada flank kolom nih. Di sini coba kita modelkan dulu ke pin 600-nya. Di ribbon sebelah kiri, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan quick draw column dengan HBIM 600 yang bisa dipilih. Nah, ini orientasinya sudah sesuai ya. Jadi derajatnya tidak perlu diubah-ubah lagi. Kita modelkan di eh, grid 4 nih dan grid 2. Lalu kita modelkan juga di as L dan M ya. Untuk arah X, WF yang digunakan sebagai balok adalah WF 600. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan quick draw beam or column ya. Tentu momen rilisnya kita continue ya karena dia didesain sebagai SMF. Nah, ini portalnya kurang satu, Bapak Ibu bisa menggunakan menu replicate secara linear ke arah X atau sesuai sumbu yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ini bisa menggunakan pick to point on model dari satu base point ke base point yang lain. Nah, ini sudah kita modelkan ya. Lalu begitu juga untuk yang portal sebelahnya ya, dipakai WF 600, 300, 12, 25 juga. Baru kemudian portal pada arah Y-nya. Nah, ini kita sesuaikan ya. Dia pada grid 3 dan 4 di sini. Nah, ini menggunakan WF 700. Ini kita modelkan kolomnya dulu. Hanya saja orientasinya perlu dirubah ya. Karena kita portalnya ke arah Y, sehingga ini harus dirubah 90 derajat. Ada 4 portal ya, seingat saya. Ada di grid A, C, O, dan Q. A, C, O.
dan C, O, dan Q. Nah, ini portal SMF kita juga, WF 700 300 1324 ya. Untuk dimensinya bisa dilihat di sebelah kiri. Ini portal SMF yang akan kita desain. Sama portal SMF akan didesain dengan tumbuhan speed. Nah, lalu sisanya merupakan elemen rangka pemikul gaya gravitasi saja ya biasa. Nah, misal Bapak Ibu ingin mengelompokkan SMF ini dalam satu grup, nah ini bisa dilakukan dengan menu assign, lalu assign object to group, lalu kita pisahkan ya. Ini misal assign to SMF ya. Jadi nanti bisa dipisahkan atau dibedakan dan memilihnya cukup mudah. Nah, kita modelkan juga untuk portal gaya gravitasinya. Ini kita modelkan dengan H-beam 300 dan H-beam 350. Nah, ini untuk elemen-elemen yang lain bisa dilihat ya, ini WF 400, ini H-beam 350, ini WF 35. Di as B, grade 3 sampai grade 4, kita menggunakan WF 400. Nah, ini dirilis saja karena dia portal gravity. Lalu nanti ada beam 300 juga. Sorry, ini beam 350. Beam 350. Lalu ke bawahnya beam 350 juga. Lalu di bawahnya ada WF 350 sebagai balok. Ini ditutup dengan beam, sorry, WF 350 juga ya. WF 350, 350, 350, 350. Nah, untuk rangka portal pemikuluman khusus, bagaimana sudah kita ketahui bahwa bentang tak terbrace-nya dibatasi ya. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk memiliki balok dengan bentang sepanjang ini tanpa brace sama sekali. Sehingga memang pada akhirnya kita perlu provide balok-balok anak ya, sekaligus sebagai pengekang lateral untuk memenuhi batasan yang kaitannya bentang tak terbrace maksimum tadi. Nanti kita provide dibagi menjadi 4 segmen ya, dengan 3 balok anak WF 250. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan menu Quick Draw Secondary Beam. Ini bisa paralel to X. Lalu yang bawah kita menggunakan 2 balok ya.
Nah, ini untuk melihat elemen struktur mana yang sudah dirilis dan mana yang belum dirilis. Nah, ini bisa dicek saja di set view optionnya ya, dicentang di atas ini. Lalu diaktifkan di object assignment and release-nya. Kalau mau lihat section propertinya juga kita aktifkan bisa. Nah, ini kurang lebih portalnya yang kita desain adalah demikian. Ini coba yang sebelahnya kita juga modelkan demikian menggunakan WF400 dan WF350 sebagai balok. Nah, ini bisa kita kopikan saja ke A samping ini. Untuk yang ini kita menggunakan WF400 sebagai elemen ini ya. WF400. Yang ini juga. Lalu di sini ada WF450. Harusnya 45, 45 semua ya. Iya, ini Pak, sampai bawah. Ada 45 semua. Jadi 45. Di sini akan pakai HBM 350, HBM 350. Lalu di sini ada WF400. Nah, nanti dicek ya untuk semua kolom yang didesain sebagai rangka pengikut gaya gravitasi, dia didesain dengan tumpuan sendi saja, sehingga nanti semua gaya overturning akibat gaya gempa maupun akibat gaya lateral lain seperti angin, nah ini akan ditahan oleh portal SMF-nya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ke menu assign, join restraint, lalu ke yang ini segitiga. Dia yang dicentang hanya translasi arah X, Y, dan Z. Nah, kurang lebih demikian untuk pemodelan portalnya. Nanti Bapak Ibu akan coba ya nanti dilanjutkan masing-masing di rumah kelanjutannya. Tapi ini coba saya modelkan terlebih dahulu yang slabnya ya. Kita slabnya pakai metal deck tebal 120. Nah, ini nanti tentu disesuaikan dengan orientasinya ini. Orientasinya nanti disesuaikan dengan mana yang pendeknya. Jadi metal decknya dia arahnya adalah ke atas dan ke bawah sesuai dengan peluk anaknya. Kurang lebih terkait modeling seperti itu. Nanti mungkin untuk selanjutnya coba saya kirimkan model yang mungkin sudah jadi atau mungkin Bapak Ibu bisa melanjutkan terlebih dahulu ya modeling yang ini sampai akhir. Nanti kalau sudah jadi nanti kita bisa exercise sama-sama. Kita cek sama-sama bagaimana nanti pengecekannya terhadap gempa ASN 1726 2019 baik secara simpangan, pengaruh P delta, ketidakberaturan horizontal vertikal dan lain sebagainya. Nanti dicek secara simpangan, apakah kira-kira simpangan
arah X terhadap simpangan isinya masih memenuhi atau tidak. Jika memenuhi, maka portal-portal arah X yang kita sediakan ini sudah cukup. Berarti cukup yang ini, cukup 4 portal saja ya. Nah, kalau belum, tentu perlu ditambahkan beberapa portal lagi. Mungkin ditambahkan di sini, dan lain sebagainya. Lalu kalau untuk arah Y pun demikian. Kita cek simpangan arah Y-nya terhadap simpangan isi. Nanti mungkin akan kita bahas pertemuan selanjutnya ya. Nah, nanti dia masih memenuhi batasannya atau tidak. Nah, misal simpangan arah Y-nya dia lebih besar daripada batas simpangan isinya, tentu kita perlu provide portal-portal SMF tambahan pada Sumo Y. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa ke tanya jawab ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Nopal bisa tanya? Iya, Pak Livian. Ya, tadi kan mengenai apa rangka memutuskan kita memilih dari beberapa portal baik arah X maupun arah Y. Nah, itu tentu kan ada asumsi-asumsi tertentu yang kita menentukan eh, itu. Itu asumsinya itu apa saja yang kita perlu perlu perhitungkan bahwasannya bahwa yang kita asumsikan itu sudah ini sudah valid sudah benar itu gimana ya itu Mas Nopal atau Pak Toto bisa mungkin bisa memberikan pencerahan. Pertama tentu kita ukur kinerjanya lewat simpangan tadi, Pak Livian. Kita cek terhadap batas izin simpangannya. Semisal untuk simpangan arah X, dia batasannya berapa? Sebentar, saya cekkan. Nah, untuk simpangan arah X, dia batasannya berapa? Untuk arah Y, dia batasannya berapa? Nah, ketika eh, batasan kriteria terkait simpangan ini sudah terpenuhi, maka otomatis portal yang kita sediakan, dia sudah eh, masuk ya, sudah cukup memadai seperti itu, Pak Livian. Nah, kalau ingin dicek lebih lanjut, bagaimana ya? Tentu kita perlu cek kinerja yang lain. Mungkin kita bisa lakukan analisis yang sifatnya dia lebih teliti, lebih rumit dan lebih teliti. Kita mungkin bisa lakukan secara non-linear, seperti menggunakan analisis push over. Kita cek dari portal-portal rangka Wickleman khusus yang kita provide, apakah betul sendi plastisnya dia terbentuk di area situ dan lain sebagainya, Pak Livin. Nanti bisa dicek kinerjanya, dia masuk ke kategori apa, IO, LS, dan lain sebagainya. Tapi utamanya memang terkait pemilihan portal-portal mana saja yang dapat kita pilih sebagai rangka pemikulaman khusus. Nah, ini lebih banyak ditentukan oleh kriteria batas simpangan, Pak Levi. Nah, itu batas simpangannya itu kita tentukan di seluruh cari portal mana yang paling paling kecil, yang ya apa paling besar deformasinya, atau pada portal rangka pemikul khusus saja. Secara keseluruhan bangunan, secara global bangunan, Pak Levian. Jadi nanti semua kinerja seluruh bangunan ini akan dicek. Nanti ketika dia sudah terangkai menjadi satu ya, misal seperti ini, nah nanti dicek dia simpangan terhadap arah X-nya bagaimana, arah Y-nya berapa. Jadi tidak terhadap satu portal saja, Pak Livin. Hmm. Jadi bukan pada rangka khususnya aja ya. Iya, tetap semuanya, Pak Livin. Seperti umumnya kita cek batasan simpangan di, misal di beton gitu kan, kita umumnya kan kita assign diafragma dulu sebagai penentuan
titik pusat massa di mana gaya gempa akan bekerja dan lain sebagainya. Ini pun demikian, nanti kita akan ke situ Pak Levian. Nah, ini misal kita assign diafragmanya dan lain sebagainya. Oke, satu lagi Mas Noval. Itu thumb rule-nya untuk penentuan dimensi kolom dan balok itu ada nggak? Kalau kalau yang SMF kan dia sepertujuh tinggi baloknya itu untuk yang khusus. Sedangkan yang gravitasi itu kita ambil berapa kira-kira dimensinya itu eh, baloknya itu balok induk maupun balok anaknya. Kalau rule of thumb sebagaimana umumnya Pak Levian, biasanya kita pakai L/20. Oh. Itu umumnya sudah cukup. Cuma dicek kembali ya tentu terhadap batasan batasan yang lain seperti batasan servis dan lain sebagainya. Untuk rotan kolomnya atau menyesuaikan aja. Nah, kalau untuk kolom, sebagaimana yang sudah saya sempat jelaskan di sesi yang pertama tadi ya, bahwa untuk sambungan terdapat, sorry, untuk pemilihan elemen struktur, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Satu yang kaitannya dengan batasan umum terkait aktivitas penampang ya. Jadi penampang kita harus dipastikan betul bahwa dia termasuk dalam kategori highly ductile member. Nah, ini dicek di 7860 Pak Livian. Lalu kita cek juga terhadap batasan prakualifikasinya. Nah, ini yang perlu kita cek secara teliti dan seksama. Bahwa memang ketika dia masuk di ketentuan yang umum ini, belum tentu secara khusus dia masuk. Seperti misal di penampang RBS dia dibatasin untuk ketinggian kolomnya atau ketinggian penampang maksimum 920 mili. Maka kita nggak bisa menggunakan penampang katakan WF 950 dan lain sebagainya. Nah, itu sudah melebihi ketentuan yang ditentukan di sini, Pak Levin. Oke, oke. Terima kasih, Mas Nopal. Monggo Pak Edi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Noval, Pak Edi Waluyo, saya mau nanya, itu dengan adanya sistem SMF, itu pertanyaan pertama, ini bedanya apa ya kalau untuk di bangunan industrial kan biasanya kita bikin sistem brace untuk diafragma. Nah, terus kedua bedanya dengan kalau kita kasih perkuatan seperti kayak shear wall. Nah, terus yang ketiga pertanyaannya, bagaimana sih pada saat dengan adanya SMF itu kan dia sistem rangka SMF itu kan dia pasti lebih kuat ketimbang tetangga-tetangganya. Nah, tentunya pada saat di running analisis nanti deformasi logika secara logika deformasi sistem rangka yang non SMF itu kan pasti deformasi akan besar. Nah, itu apakah nanti di proses analisis ini itu ada pembatasan-pembatasan sehingga SMF ini dia akan bekerja optimal, eh, melindungi artinya sistem rangka yang bukan SMF-nya gitu loh. Kira-kira begitu, Mas Novel. Paham ya maksud pertanyaan saya ya? Ya, Pak Edi. Ya, Masya Allah. itu Ini Mas Novel ya. Cuman itu aja yang Pak saya tanya. Edi. Terima kasih. Ya, Oke, Pak Edi. Tadi kaitannya dengan di industrial gitu misalnya Pak Edi. Kalau di industrial kan memang sesuai dengan 17 itu kan memang kita
masih diperbolehkan ya, misal untuk menggunakan OMPF sampai ketinggian 20 meter ya, dengan catatan beban mati pada atap tidak lebih daripada 100 kilo dan lain sebagainya. Sehingga memang SMF sendiri tidak menjadi requirement tetap ya dalam misal bangunan industrial. Dengan catatan ketinggian bangunan tadi batasannya ini maksimum 20 meter dan lain sebagainya. Nah, umumnya sih kalau di MBMA atau referensi-referensi terkait ya yang kaitannya dengan bangunan industrial biasanya mereka juga provide sambungan yang sifatnya hampir mirip-mirip dengan sambungan yang for bolt and shift node itu Pak Edi Waluyo. Dan memang seringkali ya seperti itu di yang PEB kan biasanya memang dia end plate ketemu end plate lalu di bolt dan lain sebagainya. Lalu apa tadi yang selanjutnya saya lupa. Jadi yang kontrol deformasinya ya betul sekali bahwa memang eh, karena portal SMF didesain sebagai elemen yang sangat detail, dia deformasinya akan sangat besar. Nah, atas dasar itulah kemudian SNI 1726 2019 memberikan batasan simpangan izin sesuai apa yang sudah sempat saya terangkan tadi bahwa emang ini menjadi suatu batasan yang sifatnya menyeluruh tergantung kategori risiko yang kita pilih untuk bangunan-bangunan yang dia sifatnya monumental dan harus tetap berfungsi saat keadaan darurat. Nah, dia umumnya masuk ke kategori 4. Dia memiliki batasan deformasi yang lebih ketat dibandingkan dengan tetangga-tetangganya, seperti kategori risiko 3, 1 atau 2. Ini kalau dalam analisis linear tentu batasannya hanya dicek di sejauh di simpangan izinnya saja. Cuma nanti misal kita sudah ke lebih lanjut, misal ke analisis linear, misal bisa pakai static pushover, ya itu kan bisa dicek kembali untuk sendi-sendi plastis yang terjadi dia masuk ke kategori apa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ASCE 4117. Mas Noval, boleh nanya satu lagi. Kalau gitu logikanya SMF itu apakah akan boros kalau misalnya dibikin eh, kekakuan di SMF itu mirip kayak cangkang keong gitu loh, kira-kira gitu. Jadi sekelilingnya itu dibikin SMF semua. Tentunya yang portal-portal tengahnya kan akan mereduce dia secara deformasi. Bisa Gimana juga, Mas bisa Noval? juga, Betul, Pak Edi. Itu bisa memang juga ya. yang banyak direkomendasikan di banyak referensi di seismic design manual pun merekomendasikan seperti yang ditanyakan oleh Pak Edi bahwa memang Heeh. penempatan portal SMF paling efisien adalah di perimeter dari bangunan karena dia ibaratnya Oh. macam cangkang keong ya, Cangkang, iya betul, iya, megangin ya. iya. Betul, memang seperti itu. Seperti contoh misal yang di referensi tadi di seismic design manual, dia pun taruh di perimeter Pak Edi mana itu. Iya, iya. Nah, ini juga Oh dia gitu, taruh iya. di perimeter karena dia lebih Oh iya, efektif iya. ya penempatannya ya. Seperti ya kita Sirwal pun demikian kan biasanya taruh perimeter, Iya, iya. pegangin dan lain Mm. sebagainya. Di balik tangga misalnya ya, gitu ya. Yes, Pak Edi, betul. Memang Iya. apa Mm-mm. ya, Pak? Kalau saya mensimplifikasi memang kurang lebih dia sama perlakuannya kayak Sirwal. Kita Mm-mm. taruh Sirwal sebagai elemen yang lebih kaku dibandingkan dengan elemen yang lain ya semakin ya di perimeter biasanya lebih efisien dan lain sebagainya. Iya, iya. Iya, iya, paham. Makasih ya, Mas Nopal. Ini Matur nuwun, iya. tolong Pak Edi, Iya, iya. Iya, iya, senior. sama-sama. Iya. Oke. Halo Pak Noval, boleh bertanya Pak? Iya Pak, siap. Ya, saya Pak Michael Pak.
mau tanya. Tadi kan yang struktur rangka SMF itu kan perletakannya itu kan jepit ya Pak ya. Dan Ya, yang non SMF itu sendi lah. Itu apakah nanti idealisasinya itu berarti di bawah itu sambungan baseplate-nya itu rigid ya Pak. Sama berarti yang non SMF itu benar-benar fleksibel kayak cuman gak ada momen gitu sambungan momen. Terus yang kedua, ini keluar dari SMF Pak, saya mau tanya. Untuk misalnya yang tadi elemen sekringnya yang kita kan SMF ini balok yang didesain SMS. Elemen sekringnya itu kan ada persyaratan highly ductility itu Pak. Nah itu hmm. kan dibatasi dengan LB max. Nah kalau misalkan yang bracing konsentrik, itu apakah ada batasan LB max juga Pak? Jadi maksudnya apa ada batasan LB kan kalau balok Indo itu kan ada balok anak. Tapi Ya, kalau bracing itu kan nggak bisa seperti balok balok apa balok induk gitu Pak, betul, yang bisa betul, di anu balok anak. Gitu aja betul. Pak Noval. Makasih jawab. Baik. Kasih pertanyaan apa kesempatannya. Tadi sebelumnya kaitannya dengan jepit dan sendi tadi ya. Memang betul Pak Mikel bahwa untuk portal mengikut gaya gravitasi dia didesain hanya sebagai tumpuan sendi saja. Yang cukup didesain dengan simple connection. Dengan tujuan bahwa untuk mengkonsentrasikan gaya-gaya gempa terjadi di portal SMF saja. Jadi kecenderungan gaya gempa adalah dia akan lari ke elemen portal yang didesain lebih kaku dibandingkan dengan portal yang lain. Dalam hal ini portal memikul gaya gravitasi. Sehingga nanti ketika dia disendi, nanti tentu dia akan lari ke portal-portal SMF kita ya. Jadi dia nanti akan lari ke portal SMF dan dia akan menghasilkan momen overturning di sini. Nah, inilah yang biasanya akan menghasilkan desain yang cukup tidak umum lah seperti biasanya. Karena dia untuk base plate bisa ketemu tebal sekali dia umumnya. Nah, ini juga akan menghasilkan ya angkur yang cukup banyak dan lain sebagainya. Jadi memang semua gaya lateral akan dikonsentrasikan di portal SMF kita. Lalu tadi apa yang kaitannya dengan eh, bracing ya, sistem yang bracing. Nah, itu bisa pakai referensi yang lain tentunya. Itu bisa dicek di 7860 ya. Itu mengatur batasan yang cukup lengkap yang kaitannya dengan sistem-sistem struktur yang dapat dipilih terkait dengan eh, sistem struktur baja penahan gaya gempa. Nah, ini misal saya coba sedikit set. Nah, ini misal untuk rangka momen khusus komposit. Nah, ini juga ada yang rangka terbrace konsentrik khusus ya. Nah, ini atau special brace frame. Ini bisa digunakan ya di F2 ini. Lalu ada juga yang bracing eccentric, ini bisa digunakan. Nah, kayaknya apakah batasan bentang tata brace maksimum itu masih berlaku? Tentu nggak sama dibandingkan dengan kata portal pengumuman khusus atau SMF. Nah, ini bisa dicek di F2 dan F3, Pak. Mungkin demikian yang bisa saya jawab. Iya Pak, makasih. Satu lagi Pak, ini kaitannya sama bracing tadi. Berarti kalau saya modelnya itu eh, bracing konsentrik, yang saya desain portalnya itu jepit ya Pak ya, kolom di bawahnya itu. Berarti Ya, yang betul, selain saya desain bracing itu sendi gitu ya Pak ya, harusnya betul, seperti itu. betul, betul, betul. Oh, ya oke Pak. Noval, makasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ke pertanyaan terakhir ya, karena sudah jam 9. Selamat malam Pak Noval. Oke, siapa ini? Dari Pak Gatot. Pak Gatot sih, Pak. Monggo, Pak. Ya, tadi sempat disinggung apa sambungan splash ya. Itu letak
splash paling maksimal itu di bentang berapa ya dari kolom itu? Misalnya seperempat dari bawah atau seperempat dari atas atau di tengah-tengah? Itu pertanyaan pertama. Baik, baik, baik. Terus yang kedua, eh, kalau misalnya sambungan beda profil itu, apakah ada ketentuan-ketentuan khusus? Mungkin kalau dijelaskan dengan gambar nanti lebih jelas. Yang kedua. Terus yang ketiga, prinsip-prinsip sambungan balok kolom, tapi pada sumbu lemahnya, Pak. Karena di bukunya Pak Toto ini semuanya di arah sumbu kuat ya. Sepintas tak lihat itu semuanya sumbu kuat. Nah, kalau yang sambungan sumbu lemah itu apakah juga memiliki persyaratan atau ketentuan khusus gitu, Pak? Pak Novel dan Pak Toto, terima kasih penjelasannya nanti. Baik, Pak Gatot ya. Tadi kaitannya dengan splash column sebetulnya sudah sempat dibahas juga di buku ya, di subbab 6.11. Kalau di SNI-nya sendiri memang ditetapkan bahwa mungkin kita ke SNI-nya ya. Coba di pasal ayat 3 ya, halaman 44. Halaman 44. Iya, Pak. Halaman 44, 45. Nah, itu bisa dicek ya apa yang kaitannya dengan splash column. Tapi secara ringkas, itu posisi splash column diusahakan minimum 1,2 meter, Pak, dari balok itu, Pak. Jadi Di sambungan atas balok. balok ya Pak ya. Iya. Kalau ya misal kita punya tinggi antar lantai yang nggak terlalu tinggi ya, katakan cuma 2 meter ya mau nggak mau kita letakkan pas di tengah-tengahnya, Pak. Jadi misal kita punya tinggi pas 2,4 gitu ya, ya kita harus taruh pas di tengah-tengahnya gitu. Jadi minimum 1,2 Pak dari ini, dari tinggi kolom. Oh ya, baik. Yang kedua tentang sambungan kolom beda profil Pak. Ukurannya besar dan kecil. Untuk kolom Untuk ya, ya untuk kolom, misalnya lantai 1 IBF 17,5 35, lalu kemudian lantai 2 misalnya pakai 30 15 itu hubungannya seperti apa ya? Atau ya persis seperti perlu ini. syarat khusus? Dia complete joint penetration nih. Jadi dia ya nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Visualnya ya kurang lebih seperti ini. Dia harus didesain dengan complete joint Jadi penetration. terputus gitu ya Pak ya, langsung tidak ada misalnya kemiringan landai tertentu gitu, langsung Nggak ada, Pak. di apa timpakan di atasnya. Iya, langsung ditimbangkan di atasnya semacam itu. Ya. Lalu yang terakhir tadi apa ya? Pertanyaan ketiga itu. Yang terakhir tentang sambungan balok kolom pada Oh, arah sumbu lemah. ah ya. Kalau Oh di iya. bukunya Pak Toto yang bagian lampiran belakang itu semuanya arah sumbu kuat. Nah, sumbu Betul, lemahnya Pak. tidak ada yang ditampilkan. Nah, memang demikian Pak Gatot. Sampai sekarang pun di 7972 2020 semua sambungan terprakualifikasi yang terdaftar memang mensyaratkan harus disambung di sumbu kuat kolom. Jadi harus ketemu flank. Jadi ketika dia ketemu web dia tidak diizinkan seperti itu. Ya kurang lebih seperti ini ya. Memang ketika dia ketemu sumbu lemah ya di simple connection dan tidak bisa didesain sebagai portal chemical moment seperti itu sampai sekarang ini dan mungkin misalnya ada penelitian lebih lanjut yang dia bisa menemukan dan memaksakan
terbentuknya sendi plastis di sumbu lemah kolom, ya mungkin tentu akan terjadi perubahan-perubahan lebih lanjut seperti itu Pak Gatot. Jadi simple supported Pak, kalau untuk yang gravity frame itu ya, pakai gaset-gaset aja Pak. Jadi belum ada ketentuan yang khusus ya Pak untuk yang arah sumbu lemahnya. Tidak ada Pak ketentuan. Ya, karena yang sumbu lemah didesain hanya untuk gravity aja ya, Iya betul. hanya untuk gravity Oh saja. iya, Jadi kalau dimomenkan malah nanti apa namanya nggak memenuhi syarat itu ya, karena kalau di SNI kan untuk momen khusus harus di sayap ketemunya ya Pak, bukan di badan sih. iya, iya, iya. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Baik, Baik, cukup saya kira ini Pak Toto. Ini saya kembalikan ke Pak Toto untuk penutupan. Terima kasih. baik Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai jam segini. Nanti akan dilanjutkan kembali Rebu depan apa Kamis ya, lupa aku. Kamis ya, Kamis depan. Semoga pertemuan pertama ini sedikit membuka wawasan kita tentang special moment frame ya. Jadi nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa lewat WA grup di Shortcast ya. Dan nanti kita akan bagikan apa rekamannya sama PPT-nya gitu ya. Sampai ketemu lagi di hari Kamis depan jam 19. Terima kasih semuanya. Salam sehat, salam struktur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.